Surakarta tahun 1979. Lahir seorang perwira berwibawa dengan jiwa pemimpin yang luar biasa. Inovasi menjadi sahabat sejati polisi dalam karirnya demi sebuah hasil tertulis, yakni prestasi. Kami bisa berdiri bersandingan dengan Jenderal sudah suatu kehormatan bagi kami, Jenderal, dan semoga kami bisa menjadi semakin bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih, Jenderal. Piala Hugeng menjadi bukti sosok Kusworo Wibowo membawa amanat sebagai Kapolresta Bandung menjaga inovasi menjadi senjata yang presisi melayani masyarakat. Tentunya bercampur baur antara senang, bahagia, terharu, bangga. Ya, tapi banyak kan bahagia sih, bersyukur. Beliau inovatif. Berpikirnya bukan lagi satu langkah. 3, 4, 5 langkah ke depan. Buktinya apa? Program-program yang, mohon maaf, belum ada, beliau adakan. Kami baru tahu pada bulan April 2023 di mana ada masyarakat yang mendaftarkan kami sebagai nominasi Hugeng Award. Kemudian pertanyaan demi pertanyaan diberikan kepada kami dan kami mencoba menjawab. Akhirnya tim juga datang melihat survei berkaitan dengan apa yang kami gagas, di mana ternyata bukan hanya inovasi kami di Polresta Bandung saja, namun juga inovasi kami pada saat kami di Polres Jember maupun di Polres Gresik. Di Kabupaten Bandung, kami menambahkan dengan inovasi aplikasi Sikasep. Sebetulnya Sukasep, karena singkatan dari Surat Keterangan Kehilangan SPKT. Cuman kami kolaborasikan dengan budaya kearifan lokal. Sikasep kan artinya secakep. Jadi supaya memudahkan masyarakat mengingat, kami buatkan Sikasep Polresta Bandung. Di mana masyarakat membuat surat laporan kehilangan tanpa harus datang ke Polresta Bandung. Bisa diunduh sendiri di handphone, bisa ngeprint sendiri di rumah, kemudian bisa datang ke tempat-tempat yang bersangkutan bisa memperoleh barang-barang yang diperlukan. Dan alhamdulillah dari semua rangkaian kegiatan dan kegiatan inovatif itu, beliau mendapat penghargaan 3 kali dalam waktu 6 bulan. Dan belum tentu semuanya seperti beliau. Dalam waktu 6 bulan beliau mendapatkan 1, penghargaan dari Menpan RBP tentang pelayanan prima dari seorang menteri. Yang kedua dari Kompolnas Award, beliau mendapat. Dan kemudian Hugeng Award. Dalam waktu 6 bulan, beliau mendapatkan 3 penghargaan secara nasional. Pengembangan setiap inovasi dibutuhkan untuk terus dapat melayani masyarakat dengan sempurna. Tentu, Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo tidak habis dengan akal dan gagasan tentang inovasi atau program yang dicanangkan. Hanya saja, karena karakteristik tiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga kami ada beberapa pelayanan-pelayanan yang mungkin lebih mengena dan itu menjadi harapan masyarakat. Dan ini biasanya kami dapat dari kegiatan saat kami bertemu dengan masyarakat, seperti Jumat Curhat dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa program-program kami yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan itu kami lakukan. Pak Kusworo ini Kapolres yang cakep, gercep, dan selalu ada inovasi yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Ada kendaraan yang, maaf, hasil pencurian ini dikembalikan langsung ke rumahnya masing-masing. Ini luar biasa, yang jarang dilakukan oleh punten yang lainnya. Mengembalikan barang bukti curanmor adalah ketika kami press conference, biasanya kami menampilkan motornya, kemudian masyarakatnya datang untuk mengambil, namun sebagian terkendala untuk mengambil karena alasan nggak bisa meninggalkan pekerjaan dan juga jarak yang jauh membutuhkan biaya, sehingga spontan waktu itu kami berpikir, ayo kita antar. Menjadi Kapolresta inovatif untuk Kota Bandung membuat Kusworo Wibowo terus berjuang untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
Seperti halnya pemberian penghargaan yang rutin dilakukan setiap bulan untuk masyarakat atau anggota yang aktif dalam pelayanan maupun penegakan. Organisasi itu melihat bahwa anggota yang berprestasi itu akan diberikan penghargaan. Anggota yang bermasalah itu akan diberikan punishment. Begitu pula dengan masyarakat. Nantinya masyarakat akan melihat, oh ternyata kalau kami berdedikasi, berkontribusi positif dalam menjaga keamanan, itu ada penghargaan loh dari Polresta Bandung. Ketika ada pencuri motor, lagi menenteng motornya, itu cepat terungkap kasusnya karena ada masyarakat yang melihat bahwa motor yang ditenteng itu adalah identik dengan motor yang dicuri beberapa waktu yang lalu. Masyarakat segera menginformasikan kepada Babin Kamtipmas setempat. Kemudian Babin Kamtipmasnya pun, poin plus kedua adalah dia segera merespon. Bisa aja begitu dapat informasi karena dia males, dia capek, nanti dulu deh dia meresponnya. Tapi saat itu juga dia langsung merespon kepada fungsi reskrim Polsek. Dan ini yang menurut kami motivasinya cukup tinggi untuk bisa mendapatkan prestasi sehingga kami berikan prestasi. Dan masyarakatnya yang tadi melaporkan itu kami berikan penghargaan berikut dengan perangkat desa dan RW-nya. Dengan adanya penghargaan ini saya sangat bersyukur. Namun tidak ada atau adanya penghargaan ini, saya sebagai anggota Polri sudah semestinya bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat. Saya cuma membantu masyarakat, saya juga tidak tahu bakal dikasih penghargaan sama Bapak Kapolres. Kalau untuk orang lain ya mungkin bisa jadi motivasi lah. Maraknya aktivitas geng motor di Kota Bandung menjadikannya salah satu aspek yang terus dibendung. Bagaimana Kepolisian Kota Bandung berusaha untuk mengkondisikan hal tersebut agar masyarakat luas lebih beruntung. Komunitas tertentu menjadi cikal bakal geng motor pada awalnya. Kami sudah buat himbauan, spanduk-spanduk sudah kami buat. Namun kami berpikir kami kali ini mencoba untuk membuat film pendek, hanya durasi 10 menit. Tapi di situ memperlihatkan bahwa dua remaja dihadapkan pada satu peristiwa, yaitu bertemunya dengan kumpulan geng motor. Kemudian ketika berhadapan, yang satu memutuskan untuk ikut-ikutan geng motor, yang satu memutuskan untuk tidak ikut geng motor. 5 tahun kemudian, yang memutuskan ikut-ikutan geng motor, maka berakhir di sel tahanan Polresta Bandung. Sedangkan yang tidak ikut-ikutan geng motor, yang bersangkutan sukses memiliki karirnya dalam dunia kerja, memiliki keluarga yang baik, memiliki kehidupan yang baik, menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat. Dan kami harap film yang berdurasi 10 menit ini bisa menggugah generasi muda, mereka bisa melihat bahwa itu bisa menjadi bekal. Generasi muda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya menjadi lebih baik dan gemilang dibandingkan dengan berada di komunitas yang negatif yang menjauhkan yang bersangkutan dari cita-citanya. Kalau menurut aku dari nonton himbauan yang tadi tuh bagus banget ya, jadi bikin kita kayak dimikirin kayak geng motor tuh gak bagus lah buat kita, apalagi buat masa depan kita. Sudah pasti ini kan tentang keputusannya, jadi setelah nonton ini saya lebih tahu lagi gimana caranya untuk memilih keputusan untuk masa depan. Jangan sampai kita salah memilih di hari sekarang karena dampaknya bakal datang di masa yang akan datang. Dan nanti malam ada perekrutan buat anggota baru, lo harus ikut. Tingkat kejahatan yang melibatkan remaja di Kota Bandung tidak cukup sampai geng motor saja. Kasus yang bahkan lebih dibenci oleh masyarakat yakni curanmor menjadi sarana baru oleh mereka untuk bertindak secara kriminal dan merugikan banyak orang. Dari 35 tersangka yang baru saja diringkus, sekitar 20%-nya adalah anak di bawah umur. Ya, jadi kita baru saja press release tadi, dari 35 tersangka yang kita hadirkan hari ini, 8 diantaranya itu anak di bawah umur. Ya, jadi secara miris memang kita harus akui bahwasanya memang kejahatan ini masih terus terjadi dan kondisinya diperparah dengan banyaknya anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam kejadian ini. Biasanya pelaku ini yang kita amankan tidak hanya sekali melakukan kejahatannya. Terhadap
pelaku yang korban yang membuat laporan polisi tentu lebih mudah kita dapat mengidentifikasi. Dan memang apabila barang buktinya ada bersama pelaku saat itu ataupun penadahnya, kita segera identifikasi sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin. Karena biasanya dari tampilan luar itu sudah berubah, baik itu plat nomornya ataupun kemudian tampilan luar warnanya dirubah dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang sulit dirubah ini adalah nomor rangka dan nomor mesin. Di situ kita cocokkan dengan laporan polisi yang kita miliki, baik itu di Polsek, Polres maupun dari IMP. Kita ada namanya manajemen penyidikan dan itu sudah terkoneksi secara nasional, sehingga kita tinggal cek nomor rangka nomor mesin kendaraan yang kita amankan tersebut itu miliknya siapa. Apakah ada laporan polisi di daerah tertentu atau di Polres kita, sehingga kita dapat hubungi korbannya untuk dapat datang ke Polres, kita minta keterangan dan nantinya kita kembalikan barang buktinya. Jadi biasanya kita menerima laporan baik itu melalui 110, kemudian bisa juga korban langsung datang ke lokasi di mana kepolisian terdekat baik itu Polsek maupun Polres untuk melaporkan terkait dengan dugaan adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor. Nah, dari itu kita berdasarkan perintah Bapak Kapolres segera melaksanakan penyelidikan yang didahului dengan pengecekan TKP. Nah, berdasarkan apa yang kita temukan di TKP, kemudian kita kembangkan dengan melakukan penyelidikan sehingga mengarah kepada terduga pelaku, sehingga kita lakukan hunting dan pencarian terhadap pelaku tersebut, kita amankan, dan langsung kita laksanakan proses pemberkasan sidik sampai dengan nantinya kita limpahkan ke kejaksaan. Banyaknya motor yang berhasil kami amankan hasil curanmor dan kendaraan apa saja, sehingga masyarakat bisa langsung menghubungi kami berkaitan dengan motornya masyarakat yang ada dalam pengawasan kepolisian sebagai barang bukti. Pada saat kami lakukan press conference, biasanya masyarakat langsung kami undang. Ketika ada masyarakat yang tidak bisa datang ke Polres untuk mengambil motornya, maka kami menawarkan terlebih dahulu. Ada di rumah jam berapa? Kami akan antar. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata selain ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung dan jajaran, berikut juga Polsek Cangkuang, berikut jajaran. Alhamdulillah motor saya yang ini sudah lama hilang, pada akhirnya bisa kembali. Dan tentu Kabupaten Bandung ini merasa terbantu. Kenapa? Karena saya lihat bahwa angka kasus dan kriminalitas di Kabupaten Bandung ini menurun, Pak. Dibandingkan 2022 ini sekitar 800 kasus, tahun 2023 setengahnya 400 kasus lah. Artinya ada penanganan yang tentunya secara persuasif, yang tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat positif. Kata kuncinya adalah kami harus dekat dengan masyarakat. Masyarakat harus sayang sama polisi, supaya dengan masyarakat suka sama polisi, sayang sama polisi, himbauan yang dilakukan oleh polisi bisa diterima dengan baik, tidak dengan sifat defensif, tapi minimal mau dengar dulu. Polisi ini apa sih? Dan untuk upaya kami bisa dekat dengan masyarakat, kami harus tahu apa keluhan masyarakat, apa problematika masyarakat yang kami bisa bantu. Di antaranya yang kami lakukan beberapa waktu lalu kemarin, yaitu bedah rumah dan juga pemberian bantuan sumur bor. Ada satu desa yang ada 35 KK, itu kesulitan air bersih. Ditambah lagi dengan suasana musim kemarau, yang memang kesulitan air, yang bersangkutan 35 KK ini terpaksa harus ke desa sebelah. Selagi kami bisa, kami urun rembuk dengan para perwira untuk berkontribusi positif. Akhirnya kami membuat sumur bor, tadi dibor dengan kedalaman 75 meter, airnya cukup deras keluar, kami siapkan dengan tandon, kemudian kami resmikan dan kita lihat bersama tadi bahwa masyarakat sangat antusias. Alhamdulillah, sepanjang ada ini sumur bor, warga RW 10 dan masyarakat RT 2 mengucapkan terima kasih, itu yang paling utama. Karena di sini kan warga ini yang paling dominan, yang sering kekeringan air gitu kalau tiba musim kemarau gitu. Kemudian berkaitan dengan bedah rumah,
kriteria rumah tidak layak huni yang kami bedah rumahnya menjadi layak huni, di antaranya adalah memastikan bahwa pemilik atau kepala keluarga dari rumah itu telah mengajukan namun ditolak. Yang kedua, memastikan bahwa tanah, lahan yang dibangun di atas lahan tersebut adalah lahan milik pribadi yang dikuatkan dengan minimal sertifikat hak milik. Yang ketiga, berkaitan dengan potensi konflik ada atau tidak di sana. Jangan sampai begitu kami bantu bangun rumahnya, tapi justru menimbulkan sengketa lahan atau potensi konflik baru. Di antara yang tidak diakomodir oleh pemerintah, mana-mana saja, dan di antara yang ada, kami pilih yang paling membutuhkan bantuan. Kasim Kuring, tos marhatoskeun Bapak Kapolres Kota Bandung, sabesar-besarna abdi nuhun sageungna tos dipasihan ka Bapak Kapolres, hatur nuhun tos ngabangtosan saageng-ageungna nuhun wapil khusus ke masyarakat Desa Sinang Panon ti jajaran. Untuk bisa berhubungan baik dengan anggota Polri, anggota kami di Polresta Bandung khususnya, tentunya dalam kedinasan itu kan kita bisa memilih mau dekat atau enggak dengan anggota. Anggota bisa lebih mengeluarkan potensi dirinya ketika mereka juga dekat secara emosional dengan pimpinannya. Sehingga mereka melaksanakan perintah itu bukan karena ketakutan, tapi karena segan, karena kedekatan dengan pimpinan, kemudian ingin memberikan yang terbaik kepada pimpinan. Sehingga kami di sela-sela waktu dinas, kami coba jalin hubungan yang baik dengan anggota di luar waktu informal. Kami juga bersama-sama dengan anggota Polresta Bandung juga sekali waktu, 2 minggu sekali kami mengadakan kegiatan bela diri di Polresta Bandung di hari Jumat. Jadi hari Jumat 1 bulan itu ada 4 kali Jumat. Minggu pertama kami lari pagi, minggu kedua kami bela diri, minggu ketiga kami senam, minggu keempat kami bela diri lagi. Namun demikian, di luar daripada itu, ya terkadang kerja bagus kita berikan pujian atau ya berbagi rezeki sama anggota. Kita makan sama-sama dengan anggota di lapangan, sama-sama lesehan, sama-sama di lapangan, itu juga menimbulkan persepsi sama anggota, ya dia pimpinan yang layak buat saya ajak kerja sama, kurang lebih kayak gitu deh. Untuk kedekatan lainnya, kami juga ada kegiatan yang kami laksanakan setiap bulan di akhir bulan di hari Jumat, yaitu pemberian tasyakuran, tasyakuran, pemberian ucapan selamat ulang tahun bagi anggota yang ulang tahun di bulan itu. Anggota yang ulang tahun di bulan itu dari mulai tanggal 1 sampai akhir bulan kita kumpulkan di hari yang sama. Kita ya berdoa, kemudian ada potong kue, kita ucapkan sama-sama. Kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personil Polresta Bandung, khususnya bagaimana kami berharap bisa memimpin dengan memberikan contoh, lead by example. Kami berharap seluruh anggota kami pun bisa menjadi contoh tauladan bagi lingkungannya di masyarakat. Harapannya kami berbuat yang terbaik. Namun ketika itu di luar harapan, kami tetap harus sesuai dari porsinya. Anggota kami yang bermasalah tadi harus kami berikan hukuman yang sesuai, karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang melihat bahwa ketika ada oknum tersebut tidak dibiarkan terus menjadi sebuah kanker yang bisa menular kepada yang lainnya, tapi harus segera di-stop dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai proporsinya.
dan itu menjadi efek jera bagi yang bersangkutan dan menurunkan motivasi bagi teman-temannya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada yang bersangkutan. Selebihnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuat maha kuasa, dan semoga kami selalu diberikan kekuatan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Kami pikir segala daya upaya sudah kami lakukan. Kami terus berinteraksi dengan masyarakat berkaitan dengan apa harapan masyarakat terhadap kepolisian, dan kami juga terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kami dibimbing kepada hal yang baik, dan harapan kami semoga kami bisa secara presisi melayani masyarakat sebagaimana harapan masyarakat.